Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, ayah, bunda, dan juga anak-anak ustadzah yang soleh dan soleha, apa kabarnya pada hari ini? Ya, semoga kita semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ustadz dan ustadzah serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, umur panjang, dan juga kekuatan, ya, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan, ya, saum atau puasa di bulan Ramadan. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kepada umat Islam sampai akhir zaman. Baik, ustadz dan ustadzah serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga anak-anak ustadzah yang soleh dan soleha, pada hari ini ustadzah akan menyampaikan kultum Ramadan, yaitu tentang hikmah ibadah zakat. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, zakat adalah ibadah wajib bagi semua umat Islam. Dan juga, ya, zakat ini juga termasuk rukun Islam yang ketiga. Ya. Anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran, ya, perintah berzakat, ya, dan sholat, perintah sholat itu selalu beriringan, ya, selalu beriringan. Ini artinya menandakan bahwa kedudukan zakat sama pentingnya dengan perintah sholat tentunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu beriringan antara perintah, ya, sholat dan perintah zakat. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang, yaitu hikmah ibadah zakat. Apa saja sih hikmah dari ibadah zakat itu? Ya, yang pertama adalah menyempurnakan iman. Ya. Membayar zakat, anak-anakku sekalian, tadi dikatakan bahwa membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim. Ya. Dan juga tadi Ustadzah mengatakan bahwa zakat juga termasuk rukun Islam yang ketiga. Ya. Anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya salah seorang di antara kalian tidaklah beriman, ya, dengan iman yang sempurna, ya, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi hikmah, ya, ibadah zakat yang pertama adalah menyempurnakan iman. Ya. Anak-anakku sekalian, ketika seseorang ini menjalankan zakat tadi, ya, artinya berarti keimanan seseorang itu, ya, bakal sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membersihkan harta. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah, ya, ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari harta mereka, ya, guna membersihkan dan mencucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu, ya, bisa menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Anak-anakku sekalian, kenapa sih, ya, kita harus mengeluarkan zakat? Ya, anak-anakku sekalian, ya, bahwa kita harus meyakini, kita harus menyadari bahwa, ya, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu ada hak fakir miskin, ya, ada hak fakir miskin, dan juga ada saudara yang membutuhkan, ya, hal itu. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa, ya, zakat bisa membersihkan harta kita. Ya. Jadi itu anak-anakku sekalian, ya, maka sepatutnya lah, ya, wajiblah, ya, kita harus mengeluarkan, ya, zakat tentunya, ya, pada bulan sekarang ini, ya. Itu jadi yang kedua, membersihkan harta. Ya. Anak-anakku sekalian, hikmah ibadah zakat yang ketiga yaitu dapat menghapuskan dosa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anak-anakku sekalian, orang yang enggan mengeluarkan zakat, ya, malah justru akan mendapatkan keburukan dalam hidupnya. Tetapi, ya, bagi kita yang mengeluarkan zakat, ya, maka tentunya akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu anak-anakku sekalian, hikmah ibadah zakat yang ketiga. Yang keempat adalah mempererat persaudaraan. Ya, anak-anakku sekalian, tidak hanya bagi pemberi saja, ya, tentunya, ya, penerima zakat pun, ya, akan mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Ya, tentunya kita perhatikan, ya, saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang membutuhkan pertolongan kita, ya, maka insya Allah dengan kita mengeluarkan zakat maka akan terbantu. Ya, anak-anakku sekalian, jadi yang keempat adalah akan mempererat persaudaraan, baik bagi kita yang memberikan maupun, ya, bagi mereka yang menerima zakat itu. Ya. Yang kelima adalah melatih kerendahan hati. Ya. Anak-anakku sekalian, sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Artinya adalah alangkah baiknya jika, ya, zakat yang kita keluarkan itu, ya, tidak, ya, tidak secara terang-terangan, ya, tidak diketahui oleh orang lain. Jadi perlu adanya kerendahan hati kita. Baik anak-anakku sekalian, yang keenam, ya, yang keenam adalah meningkatkan rezeki. Ya. Masya Allah anak-anakku sekalian, bahwa saat kita mengeluarkan zakat, ya, justru kita akan memperlancar rezeki kita, ya, akan memudahkan rezeki kita. Jadi, ya, saat kita berzakat bukan akhirnya kita jatuh miskin, ya, atau mungkin kita jadi miskin. Aduh Ustazah, nanti saya habis harta saya kalau kita berzakat. Tidak, ya. Janji Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan menggantikan rezeki yang kita keluarkan tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saba ayat 39, ya, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ya, yang artinya,
dan apa saja yang kamu infakkan, ya, maka Allah akan menggantikannya. Dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran surah Saba ayat 39. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, jadi hikmah ibadah zakat yang ke-6 ini adalah dapat meningkatkan rezeki kita. Nah, Masya Allah, jadi jangan ragu-ragu saat kita mengeluarkan zakat. Ya. Itu anak-anakku sekalian yang bisa Ustazah sampaikan hikmah ibadah zakat. Jadi kesimpulan pada kultum ini adalah setelah kita mengetahui beberapa hikmah ya ibadah zakat tadi, maka sepatutnya lah ya kita segera untuk mengeluarkan zakat. Ya. Artinya kalau zakat kita itu sudah mencapai batas-batas tertentu, maka kita harus mengeluarkan zakat itu. Ustazah sampaikan juga di sekolah kita, ya di sekolah kita pun, yaitu setiap tahun ada juga nak ya menyalurkan dan menerima zakat ya. Dikenal dengan mitra zakat Cordova ya, bekerja sama dengan DPU ya. Anak-anakku sekalian, untuk ayah bunda ya silakan ya untuk menyalurkan zakatnya ya di Cordova, dan insya Allah kami pun akan menyampaikan kepada orang-orang yang berhak tentunya yang berhak menerima zakat. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan ya dalam kultum hari ini ya. Semoga kita senantiasa ya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan, panjang umur dan keberkahan dalam hidup kita ya. Semoga bermanfaat ya yang Ustazah sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aku qouli hadza astaghfiru walakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.